Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amik JTC Semarang. Kali ini kita akan kembali membahas Cisco Packet Tracer, yaitu membuat skema topologi jaringan berbasis luas. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas jaringan client server namun menggunakan topologi yang sederhana. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat topologi yang berbeda. Oke, langsung saja. Untuk peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer server. Kita tambahkan server. Nah, server ini nanti rencananya saya akan jadikan ini adalah web server. Kemudian yang ini DNS server. Yang satu lagi yaitu mail server. Setelah itu kita butuh switch untuk menghubungkan server-server ini. Kemudian kita juga butuh router. Untuk router kita pilih router empty yang kosong ya, yang masih belum ada port Ethernetnya, supaya kita bisa nanti mengatur secara custom ya. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, ini adalah kabel straight. Nah, karena ini belum diberi port Ethernet, maka ini kita harus setup dulu routernya. Klik pada router, kemudian pada physical kita matikan dulu routernya, dan kita pilih fast Ethernet. Masukkan fast Ethernetnya ke port yang masih kosong ini. Oke. Setelah itu kita baru hubungkan ke router. Nah, di sini terlihat FA00 terhubung ke switch FA04. Ini bisa ada tulisan atau keterangan FA00 ini karena di bagian option, kemudian preference, ini always show port labelnya saya cek. Jadi pastikan di software teman-teman ini tercentang ya. Ini sangat membantu sekali untuk mengetahui interface ini menghadap kemana. Begitu 00 ini kan menghadap ke switch. Oke, langsung setelah itu kita butuh satu one emulation ya, yaitu Cloud PT ini. Ini kita asumsikan sebagai internet ya, Cloud PT. Kemudian kita sekalian hubungkan dari router ke Cloud PT. Oke, sekarang kita setup routernya supaya terhubung. Router ini rencananya kita kasih IP bebas saja ya, karena ini yang menghadap ke switch ini kan sifatnya bebas, dan ini masih asumsinya sebelah sini adalah topologi untuk jaringan servernya. Untuk FA00 yang menghadap ke klien, ke ini, ke server-servernya, FA00 kita klik, kemudian centang on pada port status, kemudian masukkan IP-nya 10.10.10.1 begitu ya. 10.10.10.1 ini adalah interface yang menghadap ke switch yang nanti akan menjadi gateway dari beberapa server ini. Oke, kemudian FA10 yang menghadap ke internet ini kita setup FA10 itu enaknya berapa, yang mudah diingat saja, 11.11.11.1. Subnetnya default saja, tidak masalah. Kemudian jika sudah selesai kita close, kemudian config di bagian servernya. Untuk server kita beri alamat statis saja, alamat statis. Di bagian desktop IP config kita masukkan yang menghadap ke switch tadi kan 10 ya, maka ini harus
satu network 10 10 10. Jika tadi routernya 1, ini kita kasih 2. Kemudian subnetnya default, gateway-nya adalah alamat routernya tadi 1. Kemudian DNS-nya adalah DNS nanti adalah DNS yang dimiliki DNS server ini. Kita beri sekalian 10 10 10 3. DNS-nya 3, nanti yang untuk web server kita kasih 10 10 4. Oke, selesai. Kemudian mail server kita sekalian config saja ya, karena ini kita masih di window-nya mail server. Kemudian kita pilih email dan domainnya seperti di video sebelumnya ya, GNS Media saja. Ini saya contoh saja ya, gnsmedia.net saya set. Kemudian ini user 1, kemudian yang ini user 2. Kemudian mohon maaf, ini user 1 passwordnya sama saja, user 1 passwordnya user 1 add. Kemudian untuk yang kedua user 2 passwordnya user 2. Oke, selanjutnya kita close saja ini. Kemudian bagian DNS server kita beri IP yaitu 10 10 10 3 tadi ya, 10 10 3. Subnet default, gateway-nya 10 10 10 1. Kemudian DNS servernya IP-nya dia sendiri berarti ya, 10 10 10 3. Kemudian kita config di bagian DNS. Kita menyalakan dulu servisnya. Oke, kemudian kita masukkan domainnya. Tentukan domain untuk domain dari mail servernya dulu. Tadi kita masih ingat IP-nya ya, mail.gnsmedia.net. IP-nya berapa tadi? 10 10 10 2. Kemudian add. Maaf ini kurang huruf L, mail.gnsmedia.net add. Kemudian untuk yang dns.gnsmedia.net, IP-nya 10 10 10 3. Kemudian yang web server sekalian, karena web server itu www ya, gnsmedia.net. Alamatnya 10 10 10 4 nanti. Oke, setelah selesai close. Kemudian terakhir config di web server. IP-nya kita beri 10 10 10 4. Subnetnya default. Kemudian gateway-nya 10 10 10 1. DNS servernya 10 10 10 3. Oke, selesai bagian config. Sekarang di bagian HTTP ini kita ganti saja untuk menandakan bahwa ini halaman yang benar-benar kita setting nanti ya, DNS media Ungaran internet service provider misalkan begitu ya. Oke, kemudian kita close. Sekarang kita cek dulu, kita kirimi paket dari mail server ke web server, sukses. Dari server DNS ke router, sukses juga. Berarti jaringan yang ini tidak masalah sekarang ya. Kemudian sekarang yang kita setup jaringan yang menghadap ke internet. Yang menghadap ke internet tentu kita butuh settingan yang ada di cloud ini nanti. Kita lihat cloud ini akan kita hubungkan ke jaringan kliennya menggunakan DSL nanti ya, atau modem DSL. Nah, modem DSL-nya nanti keterangannya ada di modem 4 atau di modem 5. Kita insertkan dulu
kita butuh WAN emulation, kemudian DSL modem. Ini ada DSL modem, ada kabel modem. Semuanya bisa, hanya beda kabelnya saja. Kalau kabel modem itu dia menggunakan kabel koaksial, tapi kalau DSL ini menggunakan kabel telepon. Kemudian kita masukkan DSL modem, kemudian tambahkan kabelnya, pilih automatic, nanti dia ke kabel telepon. Nah, di sini tertulis modem 4 ETH6. Nah, modem 4 ETH6 ini kita setup dulu. Kita pilih Ethernet 6, kita pastikan providernya DSL, kemudian di bagian DSL ini kita tambahkan settingannya, yaitu dari modem 4 ke Ethernet 6 kita add supaya koneksinya bisa tersambung nanti ya. Oke, setelah itu kita dari modem kita turunkan ke router. Kita butuh satu router kosong lagi, masukkan router empty ya. Ini kemudian kita hubungkan pakai, sebentar, kita setup dulu routernya, kita tambahkan fast Ethernet. Kita butuh 3 LAN card. Oke, setelah itu kita hubungkan pakai kabel, ini kabel straight. Kemudian kita butuh switch juga, masukkan switch. Kemudian untuk nambah topologi ya, kita butuh wireless access point atau wireless router. Karena ini sudah ada router di sini, kita pakai access point saja untuk memancarkan wifi-nya. Kemudian untuk kliennya wifi kita butuh end device, yaitu laptop dan juga smartphone ya, PDA ini ya. Oke, setelah itu untuk klien yang kabel kita kasih komputer saja, 2 aja gini contoh ya. Oke. Sekarang kita hubungkan pakai kabel dari router ke access point, kabel cross, dari router ke switch straight, dari switch ke PC straight, dari switch ke PC straight lagi. Nah, untuk yang bagian laptop ini kan belum terkoneksi ya, karena ini secara default saja untuk PDA atau handphone sudah connect. Kita lihat access point-nya dulu, sekalian kita setup ya. Kita masuk di bagian config, bagian port 1. Di sini ada SSID adalah nama wifi yang akan muncul begitu. SSID-nya saya ganti @GNSmedia. Saya kasih password untuk bisa masuk ke networknya, yaitu 123456778. Ini enkripsi WPA2 harus 8 karakter ya. Oke, kemudian kita close. Otomatis yang dari PDA yang tadinya connect dia putus lagi karena settingannya sudah tidak default lagi. Kita pilih PDA-nya, kemudian di bagian config ada wireless 0 ya. Config wireless 0, default SSD-nya kita ganti menjadi GNS Media. Kemudian WPA2 PSK-nya kita masukkan passwordnya tadi 12 sampai 8. Oke, close, kemudian tunggu sebentar. Nah, ini sudah connect. Untuk yang laptop, kita klik bagian laptop dulu. Kita lihat fisiknya, ini di scroll ke bawah seperti ini. Kemudian saklarnya kita matikan dulu karena ini belum ada wireless NIC cardnya, jadi adanya adalah LAN card. Ini ya, kita harus buang dulu LAN cardnya, ini kosong, kemudian tambahkan wireless cardnya, kemudian masukkan lagi ke sini. Nah, simbolnya kan beda. Ini simbol antena ya. Kemudian ini nyalakan lagi laptopnya dan kita config di bagian wireless 0,
kita masukkan SSID-nya tadi apa? GNS Media. Kemudian WPA2, masukkan passwordnya. Oke. Sekarang sudah connect seperti itu. Sekarang ini masih merah semua karena bagian router belum kita config ya. Belum kita config. Bagian router kita config terlebih dahulu. Ya. Kita bisa cek FA00 terlebih dahulu ya, yang menghadap ke internet. FA00 yang menghadap ke internet. Yang perlu diperhatikan adalah FA00 itu jalurnya kemana dan IP yang berkaitan IP-nya siapa. Karena yang berkaitan adalah modem sini tidak ada IP, modem sini tidak ada IP, yang ada IP adalah router yang sebelah sini, yang bagian server ya. Maka FA10 tadi IP-nya berapa? Kalau lupa kita cek lagi. FA10 IP-nya 11.11.11.1. Kita copy saja. Kita masukkan di FA00 ini. Jadi FA00 ini adalah klien dari FA10 yang ada di router ISP. Namun IP-nya jangan sampai sama. Karena tadi 11.1, ini kita ganti 11.2 begitu ya. Subnetnya default saja. Oke. Setelah itu untuk yang FA20 yang menghadap ke switch dan yang menghadap ke access point itu sifatnya bebas karena ini menyebarkan ke klien begitu. Sekarang kita beri IP sekalian yang FA10 menghadap ke access point. FA10 kita klik, centang portnya, kemudian masukkan misalkan ini kelas C saja 192.168.100.1 untuk yang access point. Default subnetnya biarkan saja. Kemudian 2.0 yang menghadap ke switch kita set up kelas C juga 192.168.200.1 begitu ya. Bedanya ada di IP networknya, host network ini ya. Oke, setelah itu untuk klien sekarang. Klien ini rencana saya adalah mendapatkan IP secara otomatis dari router. Jadi router itu juga bisa memberikan DHCP server. Fitur DHCP servernya kita aktifkan supaya klien ini bisa dapat IP otomatis. Begitu juga si laptop juga dapat IP otomatis dari router ini. Cuman beda jalur kan. Ini FA10, ini FA20. Kita setup dulu yang mengarah ke PC. Kita klik routernya, kemudian masuk di bagian FA20, kemudian pindah ke CLI ya. Pindah ke sini ke command line ini. Kemudian kita ketikkan perintah IP spasi DHCP spasi pool spasi namanya kita beri DHCP LAN begitu, enter. Kemudian kita masukkan alamat networknya untuk si klien nanti, net spasi tadi IP yang mengarah ke FA20 adalah 192.168.200.1. Maka ini netnya 192.168.200.0. Subnet spasi subnet ya 255.255.255.0. Kemudian enter, kita masukkan gateway-nya. Perintahnya itu default route. Kita pilih, ketik default saja, default. IP dari FA20 nya kita masukkan 192.168.200.1. Enter. Kemudian terakhir DNS. DNS tadi yang dari DNS nya sini ya, DNS nya kan ikut DNS server yang sudah kita set, maka DNS strip server perintahnya 10 berapa tadi?
10.1, 10.2, 10.3, 10.3 ya. Kemudian enter. Oke, selesai. Kita cek dulu apakah benar mendapatkan IP otomatis. Di bagian client, desktop, IP config, pilih DHCP. Sukses, request. Berarti udah masuk ya. Sekarang yang sebelahnya juga. Oke, sukses. Nah, ini sudah mendapatkan IP dari router. Sekarang dari sisi yang access point, kita kembali ke router lagi, kemudian pilih yang FA10, kemudian CLI. Perintahnya sama dengan yang tadi, IP DHCP pool DHCP. Yang ini misalkan WLAN begitu ya, tadi kan LAN. WLAN, kemudian enter, kemudian net spasi 192.168.100.0 spasi subnetnya, enter, kemudian default gateway-nya kita masukkan 192.168.100.1, enter, kemudian DNS server sama, masukkan 10.10.10.3, enter. Oke, setelah itu kita coba cek ya, kita cek di bagian laptop ya. Ya, ini sudah dapat IP secara otomatis. Handphone juga kita cek, request ulang, ya sudah masuk. Oke, untuk settingan ini tadi kita simpan dulu ya. Kita bagian global config, setting, kita save supaya ketika routernya nanti dimatikan IP-nya nggak hilang. Ini juga sekalian. Oke, sekarang kita coba kirim paket dari PC ini ke PC ini. Sukses ya. Ini yang paling bawah. Dari laptop ini ke HP. Sukses. Sekarang dari HP ke PC. In progress. Fail. Sekali lagi. In progress. Sukses. Ini karena beda jaringan ya. FA10 ke FA20. Dari fail, RTO dulu, kemudian sukses. Oke, sekarang kita cek, kita kirimi paket dari PC ke server. Ya, sudah sukses. PC ini ke server. Sukses, dari laptop ke server. RTO ya. Sudah sukses. Semua jaringan ini sudah terhubung dengan baik karena sudah diberi RIP tadi ya, routing. Sekarang kita cek untuk akses webnya ini ya. Dari manapun, dari 4 klien ini salah satu bisa. Misalkan dari laptop, kita buka web browser, kita cek www.gnsmedia.net. Ya, GNS Media Ungaran Internet Service Provider. Sudah terkoneksi, sudah betul. Sekarang kita manfaatkan layanan mail servernya, kita coba sekalian ya. Mail server tadi adalah user1, user2 @gnsmedia.net. Berarti kita setup dulu email yang user1, misalkan saya beri di PC1 ini email, kemudian your name, misalkan namanya Rizal, email addressnya user1@gnsmedia.net begitu ya. Kemudian incoming mail servernya mail.gnsmedia.net. Ini juga sama, mail.gnsmedia.net. Ini alamat dari DNS servernya ya, PC mail servernya. Di video sebelumnya kan sudah dibahas ya, kita kalau lupa cek di video sebelumnya ya.
username-nya user 1, passwordnya sama kan tadi, user 1. Kemudian save. Kemudian yang satu lagi, yang user 2, kita kasih di laptop, misalkan email, ini nomor 2 misalkan Hafiz, emailnya user 2. Oke, server mailnya masukkan, username-nya user 2, passwordnya user 2. Oke, save. Sekarang ngirim email ke user 1 @gnsmedia.net, subjeknya coba dari user 2, send. Sudah send sukses. Kemudian kita cek di bagian komputer user 2. Nah, ini sudah masuk. Oke teman-teman, itu tadi tutorial ya, bagaimana membuat topologi jaringan berbasis luas atau WAN di Cisco Packet Tracer dengan melibatkan 3 server, 2 router, dan WAN emulation, modem, dan juga cloud. Dan juga tadi kita tambahkan perangkat WiFi, ada access point dengan klien laptop dan smartphone. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pembelajaran jaringan komputer. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.